Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang hidroterapi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Rustam sebagai pemateri. Yang kedua, Fitria Nurdin sebagai pemateri. Yang ketiga, Dewi Sartika sebagai pemateri. Yang keempat, Suwardi sebagai pemateri. Dan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Rausan Sakinur. Baiklah, langsung saja saya serahkan ke pemateri pertama untuk memecah materinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator kepada saya. Baik, saya akan memaparkan materi tentang hidroterapi. Hidroterapi adalah perawatan menggunakan air untuk tujuan kesehatan, semisal menghilangkan rasa nyeri dan bahkan sebagai penyembuh. Cara kerja hidroterapi. Ketika tubuh sedang stres atau sakit, perubahan kimia terjadi yang mengakibatkan denyut nadi dan tekanan darah meningkat. Telah diamati bahwa hidroterapi mampu meringankan kondisi tersebut dengan mengurangi tingkat stres dan memperbaiki pembengkakan sendi. Hal ini pada gilirannya membantu individu untuk santai, yang selanjutnya membantu mengurangi rasa sakit. Baik, saya kembalikan ke moderator untuk diberikan kepada pemateri selanjutnya. Jenis hidroterapi. Jenis hidroterapi ada 3. Yang pertama yaitu mandi berendam, yang kedua sit baths, dan yang terakhir yaitu pijat air. Jenis hidroterapi yang pertama yaitu mandi berendam. Dalam metode ini, pasien berendam sampai bahu dalam air bersuhu 32 sampai 35 derajat Celcius selama sekitar 20 menit. Air yang digunakan bisa air biasa atau air yang sudah diberi dengan minyak aromaterapi, herbal, ataupun garam. Yang kedua yaitu sit baths. Sit baths dikenal pula sebagai mandi pinggul. Dalam metode ini, pasien duduk di tempat mandi dan berendam dalam air sampai ke pinggul. Sit baths bisa menggunakan air dingin ataupun bergantian antara air panas dan dingin. Metode hidroterapi ini efektif untuk penyakit yang mempengaruhi perut serta sistem reproduksi, nyeri usus dan ginjal, gangguan menstruasi, wasir, dan yang terakhir yaitu kram perut. Jenis hidroterapi yang terakhir yaitu pijat air. Pijat air dalam metode ini menggunakan semprotan air dari shower yang digunakan untuk memberikan efek pijatan pada berbagai bagian tubuh. Pijatan dari semprotan air ini memiliki efek yang membuat seseorang menjadi rileks. Itulah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya materi jenis hidroterapi akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Membungkus dengan kain basah. Pasien diminta berbaring kemudian dibungkus dengan kain basah yang selanjutnya ditutupi dengan selimut atau handuk kering. Lakukan pembungkusan selama sekitar 1 jam. Setelah itu pasien diminta untuk mandi. Metode hidroterapi digunakan untuk meningkatkan nyeri otot, gangguan kulit, bronkitis, dan flu. Kompres dilakukan dengan meletakkan kain yang sudah dibasahi ke bagian tubuh yang bermasalah. Air yang digunakan bisa air dingin, air hangat, atau kombinasi keduanya yang digunakan bergantian. Air dingin menyebabkan pembuluh darah dekat dengan kulit menyempit sehingga mengalihkan darah ke daerah tubuh yang lebih dalam. Merendam kaki. Dalam metode ini, kaki direndam sehingga sebatas pergelangan kaki. Air yang digunakan bisa air dingin, air hangat, atau kombinasi.
digunakan bergantian merendam kaki pada air dingin efektif menghilangkan kelelahan pada kaki. Sementara merendam dalam air hangat cukup meringankan kaki yang sakit. Atau jika kaki terasa dingin, kombinasi air dingin dan panas baik untuk meningkatkan kulturasi darah dan meringankan varises. Itulah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Fungsi hidroterapi dalam fisioterapi. Hidroterapi dalam fisioterapi dapat berfungsi juga sebagai pengobatan untuk mempercepat penyembuhan luka. Perawatan dalam Whirlpool membantu dalam mengangkat jaringan yang mati dan substansi lainnya. Akan tetapi ada beberapa kondisi di mana hidroterapi tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh, pada penderita dengan luka terbuka, sebaiknya tidak menggunakan kolam renang, tapi menggunakan Whirlpool terapi untuk mencegah timbulnya infeksi pada luka. Itulah materi terakhir dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang sudah membaca materinya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya yaitu, hidroterapi adalah perawatan menggunakan air untuk tujuan kesehatan, semisal menghilangkan rasa nyeri dan bahkan sebagai penyembuh luka. Tetapi, hidroterapi juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dengan memperlebar pembuluh darah sehingga lebih banyak oksigen dipasok ke jaringan yang mengalami pembengkakan. Perbaikan sirkulasi darah juga memperlancar sirkulasi getah benih sehingga membersihkan tubuh dari racun. Itulah kesimpulan dari materi tersebut. Selanjutnya, untuk lebih tahu bagaimana hidroterapi tersebut, kalian bisa menyaksikan video dari materi ini.
Itulah video dari materi tersebut, dan mungkin mengakhiri dari presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.